Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita bahas tentang bilangan desimal. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana mengubah bilangan desimal menjadi pecahan dan juga sebaliknya dari pecahan menjadi desimal. Nah, sebelumnya kita mengingat dulu tentang konsep bilangan desimal ya. Di sini Bapak punya nilai tempat ya. Ada yang nilai ribuan, ada yang nilai ratusan, ada yang nilai puluhan, dan juga ada yang bernilai satuan. Baik, misalnya di sini Bapak punya angka ribuan 1000, ratusannya 900, puluhannya 40, satuannya 5 ya. Ini menunjukkan angka ribuan, ratusan, ini ribuan, ini ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita mengetahui angka ini. Bagaimana dengan angka setelah 5 di sini, sebelum 5 di sebelah kanannya? Berapa angkanya? Nah, sebenarnya bilangan desimal itu bilangan yang tiap angkanya, setiap nilai tempatnya itu 10. Misalnya gini. Di sini 1000 dan 100 ini sebenarnya adalah 1000 per 10 menghasilkan nilai 100. Nah, di sini ada 100 sama 10. Ini sebenarnya adalah 100 per 10 ya, dia menghasilkan 10. Di sini ada 1. Berarti ini adalah 10 per 10 menghasilkan 1. Nah, bilangan setelah 5 ini merupakan bilangan 1 per 10-an. Kalau ini 1 per 100-an, ini 1 per 1000-an. Nah, untuk memisahkan yang bilangan ini, kita gelambangkan dengan koma. Nah, disinilah mulai konsep tentang bilangan desimal itu terjadi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana caranya mengubah bilangan desimal ke pecahan? Nah, di sini ada bilangan 0,5 seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa 0 ini menempati posisi satuan. Nah, kalau ini 5 ini menempati posisi 1 per 10-an atau 1/10-an. Maka untuk bisa mengubah bilangan 0,5 menjadi pecahan, kita tulis dulu per 10-an ya. Karena posisi komanya ini adalah di 1 per 10. Kemudian atasnya karena dia satuan, maka satuan dari paling kanan kita tulis 5. Karena bilangan bulatnya hanya ada 5, maka jawabannya langsung 5 per 10. Ini belum selesai. Seperti biasa, setiap pecahan harus kita sederhanakan. 5 per 10 bentuk sederhananya adalah 1 per 2. Di sini Bapak tidak jelaskan lagi karena sudah di 2 pertemuan sebelumnya tentang menyederhanakan pecahan. Sekarang kita lanjut di pecahan 1,8. Sama seperti tadi, kita tinggal tulis di sini. Karena ini adalah 1 per 10-an, kita tulis per 10. Nah, tulis angka satuannya di sini 8. 1 ya. Jadi 18 per 10. Setelah itu sama seperti tadi kita sederhanakan ya, sama-sama bisa dibagi 2 jadi 9 per 5. 9 per 5 juga masih bisa disederhanakan ya, jadi berapa? 1/4 per 5. Kalau ini, nah di sini ada 0,6. Ini 1 per 10, ini 1 per 100, atau kita tulis dulu per 1. Lihat, hitung angkanya 1, 2, maka kita tambah 0, 2, 1, 2, bilangan satuannya 6. Jadi 6 per 100. Disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, jadi 3 per 50. Masih bisa disederhanakan? Sudah. Kalau sudah, cukup sekian. Tunggu Bapak bikin garis di sini. Nah, soal berikutnya 1,25. Berarti kita bikin per 2 angka di belakang koma ya. Per 1, 1, 2, berarti tambah 0-nya 2. 1, 2, kita tulis angka di atasnya. 1, 2, 5. Setelah itu kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 5. 100 dibagi 5, 20. 125 dibagi 5 adalah 25.
Masih bisa disederhanakan? Iya, jadi 5 per 4. Ini maaf nih, muat nggak? 1 per 4, maaf sudah nggak muat ya. Ini sampai bentuk paling sederhana. 12,5 kita tulis per, karena cuma ada satu angka di belakang koma atau dia menempati posisi 1/10-an, kita tulis saja 10. Nah, setelah itu kita tulis angkanya 125 per 10. Kita sederhanakan lagi. 125 dibagi 5, 25. 10 dibagi 5, 2. Nah, setelah ini kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Maaf nih, udah sempit. 12, 1/2. 2 dikali 12, 24, tambah 1, 25. Jadi 12, 1/2. Nih, berikutnya 62,5. Tulis per 10. 625. Ya, ini disederhanakan, silakan dilanjutkan sendiri. Bapak lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk mengubah dari bilangan pecahan ke desimal, di sini ada bilangan kawan ya. Yang bilangan kawannya ini, bilangan kawan 100 ini kemarin sudah Bapak sampaikan dan diingat-ingat. Yang perlu ditambah adalah ini bilangan kawan 10, dimana 2 dikali 5 menghasilkan 10, atau bilangan berapa saja yang menghasilkan 10, yaitu 2 dan 5. Karena ini nanti untuk 1/10-an. Ini 100 untuk 1/100-an. Nah, untuk 1/1000-an ini namanya per mil ya. Kalau per 1000 per mil. Nanti kalau mau ada lambangnya gini lambangnya. Kalau ini kan persen. Nah, kalau per 100%, kalau per 1000 per mil, seperti ini. Hasilnya ini angkanya adalah 8 dikali 125. Nah, sekarang kita lihat aplikasi soalnya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal? Di sini ada pecahan yang pertama 1/4. Seperti biasa, seperti kemarin kita tulis lagi 1/4. Kemudian kita kali 4, kawannya berapa di sini nih? Oh, ini nih. 4 kawannya adalah 25. Tulis di sini 25. Kalau bawah 25, di atas juga 25. Jadi 25 per 100. 25 per 100 ini kalau kita ubah menjadi bilangan desimal, maka kita tulis dulu bilangan bulatnya, kemudian kita hitung angka nolnya 1, 2. Kita hitung dari belakang 1, 2, maka letak komanya adalah 2 angka di belakang koma, di belakang angka ini. Nah, 0,25. Jadi bentuk bilangan desimal dari 1/4 adalah 0,25. Nah, contoh kedua, 3/5 sama seperti tadi, kita tulis lagi 3/5. Kita cari bilangan kawannya. Boleh yang ini, boleh juga yang di sini sih bisa ya, 5 dikali 20 bisa 100. Kita yang atas aja ya. 5 kawannya ini adalah 5 ini kawannya adalah 2. Nah, kita tulis 2 di sini. Kalau bawah 2, atas juga 2. 3 kali 2 6/10. Cara mengubah dari 6/10 ke bilangan desimal, kita tulis dulu pembilangnya, baru kita lihat penyebutnya. Nolnya cuma ada 1, berarti cuma ada 1, kemudian koma. Jadi bilangan desimalnya adalah 0,6. Nah, berikutnya ada 2/8. Kita tulis lagi 2/8. Kita lihat kawannya si 8 itu berapa? 125 ya. Bawahnya 125, maka atasnya juga 125. 2 dikali 125, 250 per 1000. Nah, untuk seperti ini kita bisa coret dulu di sini. Nah, jadi bilangannya adalah 25 per 100. 1, 2, berarti kita siapkan posisinya nih. 2 angka di belakang koma. 2 angka di sini, 1, 2. 5 sama 2. 5 sama 2 tambahin 0.
Jadi 2/8 itu untuk desimalnya adalah 0,25. Ada cara lain selain menggunakan bilangan kawan, yaitu dengan pembagian bersusun ya. Pembagian bersusun itu sudah dipelajari di kelas 3 dan 4, tidak Bapak ulangi lagi. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan. Nah, di classroom kalian juga sudah ditulis latihannya seperti ini. Yang pertama, mengubah desimal ke pecahan. Yang kedua, mengubah pecahan ke desimal. Seperti yang sebelumnya, kalian tulis lagi soalnya, kemudian kerjakan di buku kotak-kotak. Bapak ulangi ya instruksinya, perhatikan baik-baik. Kerjakan di buku kotak-kotak, tulis lagi soalnya. Kalau sudah selesai dikerjakan, difoto, kemudian diupload di classroom kelas masing-masing. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila kurang jelas, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Atau masih kurang jelas juga, silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.